Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Kali ini saya ingin mewawancarai seorang pakar tokoh hebat untuk memenuhi tugas LK 1.3. Mr. Junda, Iya. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kita masih menindaklanjuti nih LK yang sebelumnya. Baik. Sekarang kita mau mencari solusi dari penyebab-penyebab masalah yang sudah kita telusuri kemarin. Ya, Mister, pertanyaan pertama, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas? Yang pertama, di dalam kondisi belajar, setiap siswa itu atau peserta didik itu membutuhkan yang namanya motivasi. Ada beberapa kiat atau langkah yang bisa kita tempuh agar peserta didik itu termotivasi ketika belajar. Yang pertama adalah menggunakan metode yang bervariasi, atau kita menyebutnya metode yang tepat begitu ya. Jadi setiap satu pembahasan dengan pembahasan yang lain tidak harus menggunakan satu cara, tapi menggunakan banyak cara. Kemudian yang kedua, yaitu memanfaatkan media belajar, ya. Media belajar sehingga anak-anak merasa ada sesuatu yang baru, ya. Dia mendengarkan, dia melihat, ya. Proses belajar tidak hanya dari gurunya, tapi dari sumber belajar yang lain. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang kondusif, ya. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Kita sebagai guru harus terus meningkatkan kualitas kita sehingga anak-anak kemudian bisa menghargai pencapaian-pencapaian kita. Mungkin itu. Siap-siap, betul. Nah, Mr. Junda, kita lihat kan sekarang masih ada beberapa siswa yang hasil pencapaian belajarnya di bawah KKM. Ya. Itu bagaimana cara kita meningkatkan hasil belajar peserta didik? Ya, memang pada intinya bila ada hal-hal yang sifatnya kurang atau lemah, ini harus ada yang namanya evaluasi. Maka bagi anak-anak atau peserta didik yang mengalami anggaplah kurang di dalam pencapaian nilai, yang harus kita lakukan diantaranya adalah mengevaluasi kira-kira anak ini atau peserta didik ini kendalanya apa. Bila kita sudah tahu dari hasil evaluasi itu, maka harus ada tindak lanjut. Apa diantaranya? Ya mungkin yang tidak kalah penting adalah pendampingan. Kadang ada peserta didik yang bisa belajar secara klasikal, tapi ada juga peserta didik yang dia hanya bisa belajar secara private. Oh gitu, nggak bisa bareng-bareng. Nggak bisa bareng-bareng, sehingga fokus perhatiannya hanya untuk peserta didik ini. Dan itu artinya kepada peserta didik yang seperti itu, kita mungkin bisa memberikan waktu di luar daripada jam belajar. Betul. Mungkin seperti itu. Baik. Kemudian, Mister, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan minat literasi anak-anak, numerasi anak-anak, terlebih lagi dalam memahami soal-soal HAPS? Ya, baik. Ini menarik ya materi ini. Jadi bagaimana meningkatkan daripada motivasi? Yang pertama ada yang disebut dengan pojok baca. Oh betul. Nah, pojok baca ini kenapa di kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka ini dimunculkan? Pertama, membangunkan rasa minat dan gemar membaca ini kepada anak-anak, sehingga dengan dia membaca akan mendapatkan wawasan pengetahuan yang lebih luas. Itu. Jadi pojok baca ini perlu disediakan di kelas-kelas agar anak-anak itu termotivasi untuk terus membaca. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah program pendampingan, ya, atau akselerasi. Kepada anak-anak tertentu atau peserta didik tertentu, ya, pendampingan itu penting karena bisa jadi secara psikologis, kondisi dan lain sebagainya, anak-anak ini memang lebih nyaman ketika belajar secara private. Yang terakhir nih, Mr. Junda, bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan potensi diri pada diri sendiri ya sebagai guru terkait metode dan media dalam proses pembelajaran? Iya, setiap kita sebagai guru, kita punya tanggung jawab kepada lingkungan kita, kepada anak peserta didik kita, ya, sehingga tanggung jawab ini harus kita berikan maksimal.
Adapun cara bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai guru di dalam pembelajaran dengan menggunakan media dan sebagainya. Yang pertama, kita setiap guru pendidik itu harus mau ikut pelatihan. Betul sekali. Ya, ikut pelatihan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya bukan hanya pelatihan, tapi juga workshop. Ya, PMM ya. PMM ya, karena dengan adanya workshop itu kita langsung belajar ya di saat itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah setelah kita mengikuti pelatihan dan workshop, kita menerapkan apa yang kita dapat dari pelatihan dan workshop itu dalam kegiatan belajar mengajar kita. Jangan kita simpan kemudian kita tidak terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah apresiasi. Ya, apresiasi dari siapa? Apresiasi bisa dari kepala sekolah, ya, apresiasi bisa dari yayasan, ataupun apresiasi dari teman sejawat, ya, dalam proses kita melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan media. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mr. Junda atas Sama-sama. solusi yang diberikan kepada kami para teman-teman PPG. Semoga bermanfaat semuanya. Amin. Sehat selalu ya Mr. Junda Amin. ya. Baik teman-teman, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.